Selamat pagi, Pasis Anti 2S. Baik, pagi ini kita akan membahas mengenai carriers of danger goods, memuat muatan berbahaya, ya, yang mana konvensi ini ada di SOLAS 1974 bab 7 yang mengatur pengangkutan muatan berbahaya. Di part A terkait pengangkutan muatan berbahaya dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk padat dalam jumlah besar, ada beberapa regulation ya. Regulation pertama application, regulation kedua classification, regulation ketiga packaging, regulation keempat marking, labeling, dan kelima documents, regulation keenam storage requirement, ketujuh explosive of passenger ship, dan 7 strip 1 reporting of incident involving dangerous good. Basis dapat melihat materi ini pada topik materi ketiga ya, di training ya, mengenai carriers of dangerous good. Bila akan memuat muatan berbahaya, maka hal yang perlu kalian perhatikan nanti bahwa kenali sifat bahayanya, ya Pak ya, sifat bahaya daripada muatan berbahaya tersebut, dan perlakukan dengan sangat hati-hati pada saat loading, karena keselamatan pengangkutan sangat tergantung daripada kelalaian pengepakan serta ketepatan pengidentifikasi terhadap jenis muatan berbahaya tersebut. Rekomendasi mengenai pengangkatan dan pengaturan serta prosedur pengangkutan begitu berkembang dengan terbitnya peraturan baik nasional maupun internasional ya. Setiap individu yang berkaitan dengan kepentingan penanganan dan pengaturan pengangkutan muatan berbahaya bertanggung jawab untuk mengetahui peraturan-peraturan tersebut dan menjamin bahwa aturan tersebut harus dipenuhi sepenuhnya. Jadi bukan hanya chief mate, tapi second mate, third mate, fourth mate, bosun, juga AB ya, bertanggung jawab Pak, karena mereka sudah membaca standing order daripada chief mate ya, sehingga semua individu bertanggung jawab terkait loading muatan berbahaya. Chief mate sebelum loading akan membuat standing order ya, prosedur dalam memuatan berbahaya, penanganannya, juga proses pengangkutannya, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab dalam terkait pemuatan-muatan berbahaya. Nah, daftar dari muatan berbahaya tersebut kita bisa dapatkan pada Dangerous Cargo Handbook ya. Kita bisa lihat di terbitan buku Dangerous Cargo Handbook ya, yang secara populer dikenal sebagai Blue Book ya. Dalam terbitan buku tersebut dapat diketahui peraturan-peraturan internasional mengenai pengangkutan masing-masing jenis kategori muatan, sifat yang penting dari masing-masing jenis muatan, dan tindakan pengamanan yang perlu diambil, tipe-tipe dari pembungkusan, kemasan, serta bagaimana memberi kode atau marka-marka untuk masing-masing kategori. Jadi Bapak-bapak bisa lihat di Blue Book Pak ya, atau Dangerous Cargo Handbook. Apa yang kalian bisa dapatkan di sana ya, peraturan-peraturan internasional mengenai loading, pengangkutan masing-masing jenis kategori muatannya, sifat yang sangat signifikan dari masing-masing jenis muatan berbahaya ya, dan tindakannya Pak yang perlu diambil ya terkait tindakan pengamanan dan prosedur loadingnya, juga tipe-tipe dari pembungkusan, kemasan, serta bagaimana memberi kode atau marka-marka untuk masing-masing kategori muatan. Nanti kita akan pelajari Pak ya, langsung di jam 7 bagaimana kode ya atau marka-marka untuk masing-masing kategori muatan. Baik, kita akan lanjut. Untuk pengangkutan muatan berbahaya juga diatur dalam The Merchant Shipping Dangerous Goods Rules, yang mengharuskan kepada setiap shipping untuk memberitahu kepada nakoda kapal secara tertulis ya. Ini dari shipping Pak,
memberikan statement kepada nakoda secara tertulis terkait dangerous good pemuatan, ya. Ini diatur dalam merchant shipping. Apa itu isinya? Nama dari muatan berbahaya, kategorinya serta sifat-sifat bahayanya yang mungkin timbul, termasuk nama umum maupun nama kimianya yang harus sesuai dengan Code of MGG Code International Maritime dangerous good yang dikeluarkan. Jika akan memuat amunisi